Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang wow. Ada seseorang di sini yang mungkin saat ini sudah tidak bersama kamu atau lagi bermasalah sama kamu. Ya, yang pasti di sini kamu tidak bersama dengan dia. Dia beranggapan bahwa kita akan bersatu kembali, kata dia ya. We will be together again. Kita akan kembali lagi bersama. Karena situasi yang saat ini dia alami atau kehidupan yang saat ini dia alami tidak seperti apa yang saat ini kamu lihat. Ya, kalau misalkan kamu melihat dia saat ini, wah, party-party, bahagia terus ya. No, tidak. Sebenarnya keadaan dia hancur lebur. Kalau kamu melihat saat ini dia single, tidak, dia saat ini bersama seseorang gitu ya. Ya, dia mungkin sudah punya pasangan, sudah menikah atau apa. Intinya apa yang kamu lihat sekarang dengan mata kepalamu itu tidak seperti apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Yang kamu lihat dia hidupnya adem ayem, nyaman, tentram. No, tidak. Hidup dia gelisah, hidup dia rumit, hidup dia kacau gitu ya. Oke, kita lihat cerita selengkapnya. Oke, kalau aku lihat ada the star reverse, berarti kalau begitu dia merasa bahwa mungkin dia sudah kehilangan kepercayaan dari kamu. Ya, dia seperti sudah kehilangan rasa kepercayaan dari kamu. Kamu seperti sudah tidak percaya lagi terhadap dia. Itu yang dia rasakan saat ini. Dan aku melihat seperti, atau bisa jadi juga mungkin dia ini berkonsentrasi pada hal-hal yang tidak positif ya, atau dia saat ini tuh dia berkonsentrasi pada kekurangannya sambil mengabaikan hal-hal positif. Jadi saat ini dia itu kayak sebenarnya dia mampu untuk contoh, misalkan dia sebenarnya mampu untuk mempertahankan kamu, tapi di sini dia kayak ngerasa insecure, contohnya seperti itu ya. Jadi keadaannya saat ini tuh dia ngerasa kayak tidak percaya diri ya, karena mungkin kamu memang sudah tidak percaya lagi terhadap dia, sehingga timbullah rasa tidak percaya diri untuk bisa bersanding dengan kamu, untuk bisa bersama dengan kamu untuk saat ini gitu ya. Kapanpun kamu melihat video ini timeless ya. Terus itu juga dia merasa kayak hubungan di antara kamu dengan dia seperti sudah kehilangan gairahnya. Dia merasa bahwa kamu seperti sudah tidak mengharapkan hubungan ini lagi. Dia merasa kayak gairah di hubungan ini sudah hilang. Terus itu hubungan ini seperti sudah basi, sudah membosankan. Terus itu dia melihat dari sisi kamu juga, mungkin kamu memang sudah ya tidak mau lagi gitu loh memperjuangkan dia. Mungkin dulu tuh hubungan ini terasa gairah karena kamu memperjuangkan dia, karena kamu ngejar-ngejar dia, mentreat dia dengan baik, kamu bucin banget seperti itu ya. Sekarang kamu sudah tidak percaya lagi sama dia, kamu sudah masa bodoh, kamu sudah tidak berharap ya pada hubungan ini, sehingga dia merasa bahwa hubungan ini seperti sudah kehilangan gairahnya gitu loh ya, sudah tidak ada gairahnya gitu. Bukan dari dianya, tapi situasinya sudah tidak ada yang bisa menimbulkan kegairahan karena kamu sudah tidak peduli, karena kamu sudah menghilang, kamu sudah pergi, kamu sudah menjalani hidupmu sendiri seperti itu. Aku melihat di sini nampaknya ada masalah yang sebenarnya harus diperbaiki
ya, ada masalah. Terus itu juga dia sadar kalau misalkan dia ingin memperbaiki hubungan di antara kalian, maka di sini dia harus bersedia memperbaiki luka yang telah dia torehkan ke kamu, menghilangkan karma-karma buruk yang dia alami saat ini di hubungan kalian juga seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia sebenarnya tahu kalau misalkan dia mau balikan lagi sama kamu, dia harus merubah, dia harus bisa percaya diri, dia harus berani merubah situasinya. Dia harus berani untuk menghadapi kamu, mengobati luka kamu, untuk meminta maaf, tapi bukan hanya meminta maaf, tapi berubah. Dan merubahnya itu merubah ke sisi positif ya, tidak yang tadinya misalkan gini, dia selalu selingkuhin kamu sehingga kamu terluka. Gimana caranya menghilangkan luka dari traumamu yang ketrigger gara-gara perselingkuhan? Itu gimana cari dia di saat ini ya. Jadi itulah yang saat ini dia sedang cari, gimana caranya untuk menghilangkan traumamu dari apa yang dulu pernah dia triggerkan ke kamu karena perselingkuhan. Contohnya ya, contoh aja seperti itu. Dan aku melihat nampaknya dia itu merasa bahwa pandangan kamu tentang cinta itu sudah berubah. Ya, dulu kamu itu menganggap dia adalah cinta sejati. Kamu selalu mengejar-ngejar dia, kamu selalu bucin sama dia, kamu selalu wah, apapun kamu lakukanlah untuk dia karena kamu cinta. Itu yang dulu kamu pikirkan. Nah, sekarang dia melihat kamu itu sudah tidak berpikir seperti itu lagi. Kamu bukan siapa-siapa, kamu orang asing, kamu orang yang tidak penting, kamu bukan orang spesial, kamu bukan orang lagi dia ya dia bukan orang spesial lagi bagimu, dia bukan orang yang kamu cintai, yang kamu butuhkan gitu ya. Dia bukan orang yang apalagi yang dia inginkan. Dia hanya orang asing bagimu gitu. Yang dia rasakan adalah seperti itu ya. Jadi kamu menganggap sekarang kamu memandang cinta itu beda dari yang dulu gitu. Karena dia merasa bahwa kamu seperti ingin harus melepaskan kecemasan, ya energi yang tidak menyenangkan selama ini yang kamu pegang. Selama ini ketika kamu bersama dia, ternyata dia menyadari kamu itu tidak pernah merasa bahagia. Kenapa? Ya itu karena kelakuan dia kah, atau tindakan dia, atau apapun yang mengecewakan kamu. Ya, yang mengecewakan kamu gitu. Nah, terus aku lihat di sini dia melihat kamu tuh kayak benar-benar mantep ingin melepaskan trigger yang ada selama kamu bersama dia gitu. Tapi bukan berarti di sini kamu akan bersama dia lagi, enggak, karena kamu benar-benar ingin menghapus semua trigger itu, termasuk orangnya gitu. Kalau aku lihat di sini ya, karena trigger itu kan adanya dari dia gitu. Makanya di sini dia ingin berubah agar punya peluang bisa bersama dengan kamu lagi gitu loh. Ya, karena di sini dia melihat kayak kamu itu udah menganggap dia orang asing gitu dengan sifat tingkah laku dianya yang sifatnya yang dulu itu loh, sifat dia yang kemarin gitu. Nah, makanya di sini dia itu ingin berubah gitu ya. Dia ingin cari cara gimana agar dia bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk diterima lagi oleh kamu gitu. Agar bisa memperbaiki luka dan mengubah pandangan kamu yang sekarang. Ya, seperti itu. Aku melihat bahwa memang dia merasakan ya hubungan kalian itu kemarin berantakan banget, bahkan mungkin sangat menakutkan ya, mungkin sangat menakutkan bagi kamu, sehingganya mungkin kamu di sini tiba-tiba berubah ya. Dan juga aku lihat di sini mungkin karena dianya selama ini selalu membatalkan hal-hal yang sudah kalian buat ya. Kalian sudah merencanakan misalkan pertemuan selalu dibatalkan, atau mungkin pernikahan dibatalkan seperti itu, sehingga di sini membuat kamu bersikap secara terang-terangan itu berubah gitu loh ya, beda gitu. Yang tadinya kamu bucin sekarang kok menunjukkan sikap
cuek atau menganggap dia seperti orang asing padahal dulu kamu bucin banget sama dia. Nah, seperti itu ya. Jadi ada suatu sentakan yang tiba-tiba terjadi akibat dari ya dia mungkin tidak bisa memenuhi janji atau rencana yang diharapkan, atau misalkan dia tidak bisa memenuhi keinginan kamu seperti itu ya. Terus juga kamu merasa kok ya, dia merasa kok ya sebenarnya hubungan ini tuh kayak sulit banget karena sering sekali terjadi pasang surut dalam hubungan, naik turun ya, ada fase naik turun di hubungan kalian yang mungkin memang sebenarnya perlu untuk ditangani, dan kemungkinan selama ini ternyata dia tidak bisa menangani masalah hubungan yang ada di fase turun ya. Terus itu juga mungkin juga di sini ada situasi yang suka berpindah-pindah, entah dia suka berpindah-pindah dalam hubungan ya, minggu ini ke A, minggu besok ke B, minggu besoknya lagi ke C, seperti itu ya, suka bergonta-ganti atau suka berpindah-pindah. Terus itu juga akhirnya di sini membuat kamu merasa tidak nyaman ya, makanya di sini kamu tiba-tiba berubah ya, berubah 180 derajat ya, beda banget dengan yang kemarin. Terus itu juga apa ya, alasan dibalik kejatuhan hubungan kalian juga saat ini sedang dia pikirkan ya. Terus gimana sih caranya untuk membuat suatu keputusan yang adil bagi kamu dan dia? Karena di sini dia juga nggak terima kalau misalkan tiba-tiba kamu berubah seperti ini, menganggap dia asing ya, membuat dia sehingganya kayak tertampar gitu ya, tertampar dengan sikap kamu yang tiba-tiba berubah gitu kan, yang tadinya bucin banget kok sekarang asing kayak gitu loh, cuek banget. Sehingga saat ini dia sedang mencoba memikirkan membuat keputusan yang adil, gimana yang terbaik gitu ya. Jadi menurut dia untuk saat ini itu kayak dia dengan kamu berjeda aja dulu dalam hubungan ini. Ya udah, fokusin aja dulu dengan diri masing-masing. Seperti itu. Karena ya aku lihat ada memang juga dari dianya ada ketidaksanggupan untuk memenuhi janji atau memenuhi rencana, keinginan kamu ya, atau apapun lah ya di sini. Gitu. Strength berarti ada ketergantungan di dalam hubungan, entah ini kamu terhadap dia atau dia terhadap kamu, tapi rasanya hubungan ini tidak aman, atau ada seseorang yang merasa karena terlalu bergantung, ada yang merasa tidak aman atau kayak merasa menyulitkan ya, menyulitkan kamu dan dia untuk lebih bisa apa ya, mandiri, untuk lebih mengeksplor diri ya, mengejar hobi, mengejar cita-cita karena terlalu bergantung. Bisa jadi gini, mungkin selama ini dia sangat bergantung secara finansial terhadap kamu, sehingga apa-apa tuh ngandelin kamu. Sedangkan di sini kamu tuh orang yang mungkin independen, kamu mungkin orang yang sangat apa ya, berjuang sendiri ya, bekerja keras sendiri, berjuang sendiri, sehingga kamu itu punya jiwa pejuang. Kalau dia jiwa pengemis, kasarnya ngomongnya kayak gitu. Jadi ketika kamu selalu diandalkan dengan dia yang dianya tidak mau mengusahakan hidup dia, atau kayak ya hanya apa ya, meminta ya, kamu juga capek gitu. Makanya di sini kamu merasa kayak disulitkan oleh dia seperti itu, dan apa ya, hubungan kamu bersama dia tuh kayak merasa terbebani aja gitu, merasa kayak kamu kayak menjalani hubungan ini kayak hanya berjuang sendiri gitu loh ya, seperti itu. Terus itu juga ada dasar ketidakpercayaan yang kuat di sini ya, mungkin kamu orangnya cemburuan atau dia yang cemburuan ya, kamu orang yang nggak percayaan atau dia yang nggak percayaan, silakan disituasikan saja siapa di sini yang kurang percaya gitu ya. Terus juga aku melihat di sini ada seseorang yang terlalu mengontrol ya, jadi pengennya tuh mengikuti kehendak salah satu pihak. Nah, salah satu pihak lainnya itu harus ngikutin. Jadi daripada dia simpatik ya, daripada dia saling apa ya namanya, pengertian, ini justru maunya tuh misalkan dia deh yang pengontrol.
Kamu harus ngikutin maunya dia gitu. Padahal di sini kamu kan pengennya kalau dalam hubungan tuh sama-sama saling mengerti. Kalau kamu pengennya A, dia pengennya C, gimana caranya mendapatkan B? Jadi jalan tengahnya itu ya kamu yang mau. Tapi kalau dia enggak, kamu maunya A, dia maunya C, kamu harus ikutin yang C. Gitu, paham ya? Terlalu pengontrol daripada saling pengertian atau simpatik. Ya, terus itu aku melihat di sini ketika kebutuhan dia pengennya selalu dipenuhi, pengennya selalu merasa puas ya dipenuhi oleh kamu. Tapi giliran kamu di sini menginginkan sesuatu ya, pasanganmu ini atau si dia ini selalu mengabaikan kamu. Ya, selalu mengabaikan kepentingan kamu, selalu mengabaikan kebutuhan kamu atau keinginan kamu. Ya, dia tidak pernah mau memberikan apa yang kamu mau. Apapun itu, mungkin ya komitmen kah, atau perhatian kah, waktu kah, atau apapun. Gitu ya. Sedangkan kalau dia pengen apa dari kamu, kamu harus ngasih. Gitu. Ya. Oke, Two of Swords. Juga ternyata sekarang dia ini mengalami pergumulan secara emosional tentang pilihan yang perlu dia buat terkait hubungan kalian, terkait hubungan dia. Ya, ini entah tentang pilihan antara kamu dengan pasangan lainnya, atau pilihan tentang apakah hubungan ini mau dilanjutkan atau tidak, ya, atau apapun. Yang pasti di sini dia kayak masih bingung untuk menentukan gimana pilihan yang tepat dan keputusan yang adil untuk kalian berdua. Gitu ya, melihat dari situasinya, melihat dari keadaan dia, melihat dari kemampuan dia, seperti itu. Kalau aku lihat dia di sini dia lagi bingung, lagi bimbang, lagi ada pergumulan secara emosional juga ya. Terus itu juga aku melihat saat ini dia kayak merasa terbebani, ada sesuatu yang membebani dia. Entah itu mungkin dia sekarang sudah punya pasangan, atau terbebani karena mungkin secara ekonomi belum mencukupi untuk bisa bersanding denganmu, atau apapun. Intinya saat ini dia merasa kayak ada beban yang dia rasakan, sehingga dia merasa ada ketakutan dan kecemasan. Dan akhirnya secara emosional pun menjauhkan diri dari kamu. Saat ini seperti kayak mendenial kamu, seperti kayak mereject kamu, ya, seperti kayak menjauhi kamu, seperti itu, ya. Ini juga ternyata si dia ini punya kemelekatan tentang kesulitan, kepahitan, atau kecemasan dalam hidupnya, ya. Mungkin memang orangnya punya kecemasan berlebihan, atau memang ngelihat dari situasi dia kok kayaknya situasi dia ini cemas-cemas harap gitu ya, cemas-cemas takut gitu ya, takut mungkin tidak bisa sukses ya, takut mungkin akan ketahuan dengan pasangan sahnya, bisa jadi, atau apapun gitu ya kalau aku lihat di sini, sehingga keadaannya kayak sulit, cemas, pahit. Sehingga sampai detik ini mungkin dia masih menutupi masalah hubungan kalian daripada menanganinya secara langsung, dan ya menghilang begitu saja, mengakhiri begitu saja. Sehingga antara kamu dengan dia saat ini seperti situasinya tuh ya kayak dingin gitu, kayak kamu ngedinginin dia, kamu cuek sama dia, dia pun nyuekin kamu. Tapi kalau aku lihat di sini sih kamu kayak ya lebih fokus dengan dia. Kalau dia datang ya welcome, tapi bukan berarti akan balikan lagi, enggak gitu. Jadi kayak kamu udah menganggap dia seperti asing, dia juga seperti menganggap kamu asing ya, karena dia mereject ya, dia kayak menjauhkan diri dari kamu, dan kamu pun kayak nggak mau peduli juga gitu, kayak lebih ke fokus dengan diri sendiri aja gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini juga kayak saling nggak mau peduli kalau aku lihat ya, jadi kayak ada permusuhan di antara kalian, seperti itu, atau apalah sebutannya kalian saat ini ya. Kadang kan komen itu ada yang komen nggak musuhan gitu ya, padahal ya intinya kalian itu kayak nggak mau lagi gitu loh ada dengan dia. Kalau kalian nggak mau lagi dekat dengan dia, atau bersilaturahmi lagi dengan dia, ya berarti kan kalian musuhan gitu loh. Tapi ada yang nggak mau dikatakan musuhan, terserah deh kalian mau nganggapnya apa. Intinya kalian nggak sedekat dulu, nggak se welcome dulu gitu loh ya. Saat ini kayak
sama-sama memegang ego masing-masing, seperti itu ya. Kemudian apalagi nih, Five of Wands. Menurut dia saat ini dia memang butuh untuk mengevaluasi setiap situasi dengan hati-hati sebelum mengambil langkah apapun dalam hubungan kalian. Cara dia menangani konflik akan mempengaruhi hubungan kalian nanti ke depannya. Jadi makanya di sini dia kayak hati-hati banget ya. Cara dia menangani konflik nantinya itu akan mempengaruhi hubungan kalian ke depannya. Apakah bisa lanjut, apakah akan ditolak, apakah dia tidak mau melanjutkan hubungan ini gitu ya. Jadi saat ini dia benar-benar hati-hati banget untuk mengevaluasi situasinya dengan hati-hati. Kalau aku lihat sampai sekarang dia tidak mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu ya. Sebenarnya dia sayang, sebenarnya dia cinta, tapi dia memendamnya. Dia tidak mengungkapkannya sama kamu. Dia justru malah menekan emosi dia. Sampai aku lihat keadaan dia saat ini frustasi karena ya dia harus menekan perasaan dia gitu ya di dalam diri dia. Karena dia berpikir bahwa dia percaya bahwa kamu dan dia itu harus melihat segala sesuatunya dengan cara yang sama, dengan sudut pandang yang sama, harus bisa merasakan hal-hal yang sama tentang segala hal agar hubungan kalian itu bisa berjalan dengan lancar. Kemungkinan di sini entah ini pola pikir, tujuan, cita-cita atau apapun itu masih berbeda di antara kamu dengan dia. Sudut pandang atau apapun itu kayak masih beda gitu antara kamu dengan dia. Oke, seperti itu. Ada perbedaan ya, ada perbedaan di antara kalian. Tapi dia menyadari sih, ya dia menyadari bahwa semua emosi dan perasaan yang terpendam saat ini itu membuat dia merasa tidak sehat, merasa dia emosinya nggak stabil, terus itu terasa sakit di dada, ya sesak, rindu terus-terusan, pokoknya nggak tenang aja hidup dia. Tapi dia merasa bahwa upaya yang dia lakukan saat ini memendam dan menjauh dari kamu itu menurut dia bisa membuat kamu itu bahagia dan merasa puas ya. Tapi tanpa dia sadari atau dengan dia sadari dia sudah merusak kesehatan mental dia dan kebahagiaan dia sendiri gitu loh ya. Dan menurut dia saat ini dia lebih baik menghindari setiap konflik atau argumen dan melarikan diri dari konfrontasi yang pada akhirnya akan menyebabkan perselisihan dalam kepercayaan kamu ya, dalam rasa percayanya kamu terhadap dia di komunikasi nantinya gitu. Karena gini, dia tahu ya, dia bisa tahu kamu udah nggak percaya lagi sama dia adalah dengan komunikasi. Ya, jadi kalau misalkan di sini dia tetap memaksakan, takutnya nanti di sini kamu semakin tidak percaya dengan dia, kemudian kalian justru malah berkonflik dan adu argumen gitu. Jadi menurut dia lebih baik dia menghindari kamu, lebih baik dia melarikan diri aja dulu, lebih baik dia membuat kamu menjauh dulu dari dia, seperti itu. Ya. Tapi di sini ada di Hierophant. Ini orang masih selalu berdoa, meminta untuk bisa bersatu kembali dengan kamu. Ya, ada we will be together again ditambah dengan di Hierophant, doanya kenceng orang ini, pengen kembali lagi sama kamu, pengen bersatu lagi dengan kamu. Jadi dia selalu berdoa meminta kepada Tuhan ya untuk diberikan jalan gimana yang terbaik. Seperti itu. Jadi walaupun saat ini dia selalu mendorong kamu untuk menjauh, dia seperti mengisolasi diri dia, tapi ya ini the Hierophant, dia pengen bisa bersatu lagi dengan kamu, gitu ya. Jadi sebenarnya bukan masalah tentang hal hubungan kalian aja, tapi ya memang karena dari si dianya mungkin belum ada kesiapan, atau bisa jadi ya mungkin dalam kehidupan dia masih dalam kesulitan, seperti itu. Bottom of the deck ada apa nih? Seven of Wands-nya reverse ya, reverse nih ya. Jadi kalau aku lihat di sini tuh mungkin bisa dibilang gini deh, selama ini saat ini dia berpegang pada sesuatu yang sebenarnya sudah tidak sehat
ya di hubungan kalian. Saat ini dia masih berusaha terlalu keras untuk mempertahankan hubungan kalian gimana nih agar tetap bisa bersama. Tetapi itu justru menyakiti dia dan juga mungkin menyakiti kamu juga gitu ya di dalam prosesnya nanti gitu. Jadi walaupun di sini dia mau mengusahakan hubungan kalian bisa terjadi lagi, aku rasa situasinya akan tetap sama-sama akan saling menyakiti. Ya, sama-sama akan saling tersakiti seperti itu. Ya, intinya hubungan ini akan tetap sama-sama saling menyakiti gitu. Jadi kalau aku lihat dia ini mencoba untuk melindungi dan mempertahankan hubungan kalian dengan keras. Tapi sebenarnya hubungan ini tuh sudah goyah. Hubungan ini tuh sudah apa ya? Sudah rusak gitu loh. Bahkan orang-orang terdekat kalian pun merasakannya gitu ya. Teman, keluarga itu melihat dari situasi darinya dia ini orang yang sampai gelisah loh dengan hubungan kalian, entah itu dengan kamu ataupun tanpa kamu nih orang nggak tenang. Jadi ya kalau dia mau tenang ya harus move on, kamu juga harus move on. Kalau dia masih ingin terus memperjuangkan dalam prosesnya nanti juga ya, dia misalkan sudah yakin mantep nih memperjuangkan kamu, dalam prosesnya juga akan saling menyakiti gitu ya aku lihat. Oke. Kemudian aku mau lihat lagi dari apa sih yang ingin dia ungkapkan ke kamu di sini ya. Oke. Akankah kamu bisa menolong dia? Akankah kamu menolong dia? Jadi kemungkinan saat ini dia sedang mengalami kesulitan, ya. Atau paling tidak, kalau misalkan di sini situasinya tidak harus dengan pertolongan kamu secara fisik, ya. Ternyata bisa menolong dia dengan cara menghindari kamu dulu dari dia, ya maka tolong bisa nggak kamu bantu aku untuk tidak dulu dekat denganku. Atau kalau misalkan kamu bisa nolong dia secara fisik, entah itu dari keuangan, dari tindakan, maka tolong bisa nggak kamu bantu dia. Itu sebenarnya nih orang lagi ada masalah, lagi ada kesulitan yang butuh bantuan, butuh pertolongan seperti itu. Entah apa situasi yang terjadi ya. Ya mungkin keadaan keuangannya kah, ya, atau situasinya mungkin dia bingung, misalkan kalau dia sudah ada pasangan sah atau ada pasangan yang sudah mengikat gitu ya. Nah, sedangkan di sini dia cinta kamu. Nah, bisa nggak tolong dia gimana caranya untuk menemukan solusinya seperti itu, karena di sini dia masih menganggap kamu sebagai kekasihnya, dia masih menganggap kamu seseorang yang dia cintai, yang dia sayangi seperti itu ya. Jadi gimana nih gitu. Terus dia masih punya keyakinan bahwa kalian akan bisa bersatu kembali. Ya, karena mungkin dulu-dulu gini, kalau kalian lagi marahan, pisah nih, kalian didatangkan kembali, dia datang, kamu terima lagi, gitu-gitu terus dulu ya, dulu. Jadi hubungan kalian putus nyambung atau on off. Nah, sekarang dia merasa bahwa oke, bisa lah, kemarin-kemarin aja kamu terima lagi, kemarin-kemarin aja kita balikan lagi, sehingga dia beranggapan bahwa yang kali ini nanti suatu saat kalau kedepannya dia akan datang lagi ke kamu, dia akan diterima lagi dengan kamu. Cuman yaitu dia lagi cari cara gimana untuk bisa mengambil suatu keputusan yang adil gitu. Apalagi kalau misalnya di sini dia sudah memiliki pasangan sah, ya dia harus gimana gitu ya. Tapi kalau menurut dia, kamu dengan dia akan bisa bersama kembali. Cuman ya nggak tahu gimana caranya gitu ya. Dia berharap kalian itu bisa bersama selamanya gitu.
ya. Dia berharap kalian itu bisa bersama selamanya. Entah ini dengan komitmen ataupun tanpa komitmen, kayak gitu. Ya, jadi dengan koneksi aja, ya, atau dengan menjadi teman, atau bisa jadi dengan menjadi pasangan, seperti itu. Dia masih ingat selalu hari dimana kalian pertama kali bertemu, seperti baru kemarin. Jadi dia ngerasa kayak sebenarnya dia ngerasa kayak pertemuan dengan kamu itu masih anget gitu loh. Kayak kerasanya itu baru kemarin gitu kenal kamu, kok sekarang udah saling dingin ya, udah saling cuek ya, saling tidak peduli ya, seperti itu. Ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Bottom of the deck-nya di sini, do you love me the way I love you? Wow, apakah kamu mencintaiku seperti aku mencintai kamu? Itu yang ingin dia ungkapkan. Dia ingin bertanya sama kamu, apakah kamu mencintai dia? Karena di sini dia ngerasa kamu seperti menganggap dia orang asing atau ya seperti sudah tidak butuh dia lagi. Jadi apakah kamu masih mencintai dia? Padahal di sini dia masih mencintai kamu gitu. Nah, now is not the time. Jadi menurut dia saat ini bukanlah waktunya. Saat ini bukanlah saatnya bagi kalian untuk bersatu kembali atau bersama. Ya entah apa, karena memang masih ada masalah atau masih ada yang menghambat. Ya, menghambat. Entah itu karena pasangan sah atau karena keadaan, situasi, keuangan, karir, keluarga atau apapun. Ya. Karena kamu adalah cahaya bagiku, ya. Karena gini, saat ini dia merasa ada di suatu situasi atau kehidupan yang penuh dengan kegelapan, tidak tahu arah, tidak ada cahaya, tidak ada bantuan, tidak ada petunjuk, ya. Dia merasa seperti ada di goa atau terowongan yang gelap, ya. Dan saat ini dia sedang berjalan untuk mencari jalan keluar dari terowongan itu atau goa yang gelap itu. Nah, kemudian dia sudah melihat tuh ada kamu di ujung sana dengan cahaya yang kamu bawa gitu loh. Dengan suatu solusi kah, dengan kasih sayangmu kah, dengan pengertiannya kamu kah, dengan kebucinan kamu kah, dengan cintanya kamu kah, cahaya itu ya, kita anggaplah cahaya itu seperti cinta, perhatian, bantuan, kasih sayang atau apapun. Nah, jadi dia menganggap kamu itu cahaya bagi dia yang bisa menerangi kehidupan dia yang saat ini gelap. Nah, dia ingin menggapai kamu di ujung terowongan sana. Seperti itu. Ya, dia ingin mengejar kamu, tapi ya situasinya nggak tahu. Saat ini kan dia kayak blur, ya, kehidupan dia nggak tahu. Dia seperti menerka-nerka tapi nggak bisa diterka gitu loh kehidupannya, karena gelap. Seperti jalan, seperti ya jalan di terowongan yang gelap. Paham nggak sih pengandaiannya? Nah, seperti itulah intinya lah ya. Gitu. Kalau aku lihat di sini dia masih menganggap kamu sosok yang dia sayangi, ya, sosok yang dia cintai, seperti itu. Oke, kemudian apa lagi nih? Kita lihat deh ya, sebenarnya apa sih yang menghambat dia, yang menjadi masalahnya dia. Apa yang menjadi masalahnya dia atau penghambat dia sehingga tidak bisa datang ke kamu untuk saat ini. Banyak sekali ya. Ini orang borongan apa gimana nih? Oke, the High Priestess ya, the High Priestess ini orang yang masih gampang tergoda. Ya, tergoda. Kalau misalkan dia seorang pria, berarti dia tergoda dengan wanita cantik, seksi, bahenol. Jadi gampang tergoda dengan wanita-wanita seperti itu. Tapi kalau dia seorang wanita, berarti dia ini gampang tergoda dengan pria yang kaya raya. Jadi gampang tergoda gitu ya. Jadi kalau di sini dia melihat ada wanita yang lebih cantik dari kamu, kalau dia pria, dia akan gampang tertarik. Kalau dia seorang wanita, ada laki-laki yang lebih kaya dari kamu, dia akan gampang tertarik.
gitu ya. Itu yang pertama, bottom of the deck-nya. Kemudian apalagi nih, ini banyak banget sih. Oke, dia masih punya pasangan. Dia bingung antara milih kamu atau pasangan dia yang sekarang, ya. Dia bingung, dia harus bagaimana, apa atau siapa yang harus dia pilih. Gitu ya. Two of Swords. Nah, saat ini dia masih bingung untuk menentukan pilihan dia. Ya, apakah dia harus memilih kamu atau pasangan dia sekarang, atau bisa jadi dia juga harus memilih antara melanjutkan hubungan ini dengan kamu atau tidak, karena hubungan ini terasa sulit. Seperti itu, ya. Kemudian King of Pentacles, dia menganggap bahwa suatu hubungan atau komitmen itu sangat sakral, rumah tangga itu sakral, sehingga dia benar-benar harus selektif mencari pasangan. Dia harus pilih-pilih, ya. Jadi saat ini tuh dia tuh kayak sedang memilah-milah antara A sama, ketika dia menjalani hubungan dengan A, gimana rasanya, sifat, bibit, bebet, bobotnya. Dengan kamu pun begitu, dia juga menganalisa, kalau sama kamu menjalani hubungannya itu seperti apa sifat kamu, bibit bebetnya kamu, seperti itu, ya. Jadi saat ini tuh dia lagi cari-cari, karena di sini dia menganggap bahwa suatu komitmen atau hubungan itu nggak boleh main-main. Kalau bisa itu ya sekali seumur hidup gitu, ya. Menikah tuh, jadi benar-benar yang berkomitmen gitu. Kemudian King of Wands, orang ini karismatik, ya, sehingga dia tuh sangat kuat sekali bisa menarik lawan-lawan jenis, seperti itu, ya. Terus itu juga dia ini orang yang memang siapapun yang berada di sisi dia, mau itu pasangan atau teman, dia pengen situasi momen-momen bersama dia itu nggak basi, nggak krik-krik, nggak apa ya, nggak hambar. Pokoknya selalu dibuat have fun, bahagia, ya. Sehingga kalau ketika dia bersama kamu akhir-akhir ini kok kayak hubungannya kayak hambar, stuck, ya. Mungkin selama ini hubungan kalian tidak ada perkembangannya, terus basi, apa ya, krik-krik gitu loh, kayak ya stuck, nggak ada perkembangan, seperti itu. Sehingga dia cari yang lain, dia melihat pilihan yang lain, seperti itu. Terus juga ternyata di sini kamu itu sangat membutuhkan perhatian dia yang sama dengan pekerjaan dia. Sedangkan di sini dia mungkin orangnya memang lebih prioritas ke pekerjaan. Jadi jadi gini loh. Dia tuh pengen cari pasangan yang selalu mengerti dia, tapi dia nggak bisa ngertiin kamu. Dia pengen cari pasangan yang bisa memberikan kualitas waktu pasangannya itu ke dia, tapi dia tidak bisa memberikan waktu kualitasnya bersama kamu. Paham ya? Jadi pengennya dia ini yang di-treat terus. Pengennya dia ini yang selalu dimanjakan, yang diperlakukan dengan perhatian, penuh kasih sayang. Tapi dia tidak bisa memberikan itu ke kamu. Gitu. Paham ya? Ya, jadi bisa dibilang kayak nggak ada timbal balik gitu. Tapi maunya dia terus yang diperlakukan dengan baik, diperhatikan, sayang-sayang, dipuk-puk, diberikan segalanya. Tapi dia tidak bisa memberikan apapun ke kamu. Gitu, oke? Paham? Ya. Sedangkan orang ini orangnya mungkin gila kerja, karena ini king, punya jiwa kepemimpinan, ya. Jadi maunya ya fokusnya di kerjaan, dia tidak bisa memberikan 50-50 waktu dia antara pekerjaan dengan kamu. Tidak bisa. Terus ketika sama kamu mungkin situasinya sama ini stuck, membosankan, ya. Terus itu apa nih? Three of one itu berarti dia sedang memikirkan cara gimana untuk bisa bersama dengan kamu di masa depan, ya. Karena ya ini banyak hal kan yang dia masih menjadi pertimbangan, ada pasangan lainnya, ada pilihan lainnya. Terus itu juga dia ternyata belum mau terburu-buru, ya, dalam berkomitmen, seperti itu. Karena dia mau pilah-pilah dulu mana nih yang terbaik antara kamu dengan si A, dengan si B, atau dengan yang lainnya, seperti itu. Oke. Kemudian komunikasi.
ya ada masalah komunikasi di antara kamu dengan dia. Komunikasi itu mungkin jarang sekali, atau mungkin setiap berkomunikasi tidak nyambung, atau gimana. Pokoknya ada masalah komunikasi yang tidak terjaga dengan baik. Nah, itu gimana caranya untuk menjaga komunikasi yang baik dengan kamu? Itu pun dia nggak tahu. Masih belum menemukan solusi. Ya gimana mau dapetin solusi ya? Karena di sini dia pun sama kamu itu jarang ada komunikasi. Gimana mau menemukan solusi di antara kalian? Setiap ada masalah, ya udah dibiarin gitu aja, gitu. Five of Wands, dia tahu, dia merasa bersalah sama kamu, dia pernah melakukan kesalahan, pernah menyakiti kamu, pernah mengecewakan kamu, entah apalah yang dia lakukan, entah selingkuh, entah bohongin, entah hanya memanfaatkan, entah apalah, pokoknya di sini kamu kecewa. Kamu sudah di stereotip, kamu itu sudah menilai dia atau menjudge dia buruk. Dia beranggapan seperti itu. Ya, sehingga untuk bersama dengan kamu itu tidak mudah. Untuk menarik perhatian kamu kembali, untuk bisa balikan lagi sama kamu itu tidak mudah. Karena di sini kamu pasti sudah punya stereotip yang buruk terhadap dia. Ya, kamu sudah punya pemikiran yang jelek terhadap dia, sehingga ya dia pun nggak bisa ucuk-ucuk datang gitu aja, pasti butuh taktik gitu. Apalagi di sini mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah bertemu pasangan lagi ya, udah bertemu pasangan lainnya, sudah punya pasangan ya, atau mungkin sudah mulai banyak yang mendekati. Yang rata-rata sih sudah mulai banyak mendekati kalian. Nah, itu sehingga dia ngerasa kayak punya pesaing. Ya, dia punya pesaing untuk bisa mendapatkan kamu. Gitu. Kemudian apalagi nih? Nine of Wands. Ya, dia menyadari bahwa dalam suatu hubungan itu dibutuhkan kerjasama tim. Terus itu apa sih? Punya rencana dan strategi untuk membuat hubungan kalian berhasil. Terus itu bisa menunjukkan perasaan satu sama lain. Membutuhkan perhatian, usaha, pengorbanan, perbaikan diri, seperti itu. Dan itu maunya dijalani sama-sama seperti itu, ya. Mau bekerja sama untuk beradaptasi, membuat kenyamanan bersama di dalam hubungan kalian, seperti itu, ya. Jadi ya dia tahu gitu bahwa semua itu butuh effort, ya, butuh kerjasama di antara kalian berdua gitu. Timnya ya ada kamu, ada dia gitu. Sedangkan di sini kita tahu bahwa dia mungkin orang yang masih sibuk dengan pekerjaannya, masih sibuk dengan kehidupannya, masih sibuk dengan pasangan-pasangan dia yang lain-lain, masih pengen have fun kayak gitu. Belum bisa fokus hanya untuk dengan kamu doang kayak gitu. Ya, sedangkan di sini dia sadar namanya hubungan tuh ya hanya dari kedua belah pihak aja, jangan tambahin yang lain gitu loh. Ya kan? Nah, seperti itu, ya. Oke, kemudian ini apa nih? Eight of Pentacles. Eight of Pentacles berarti dengan karir. Ini gimana sih? Gini ya tadi ya. Ya, dengan karir, uang, ya, yang berhubungan dengan karir dan uang. Dia merasa saat ini dia itu kayak ada di tahap atau ada di titik hidup dia, merasa di kualitas hidup dia lagi rendah-rendahnya. Saat ini dia benar-benar lagi apa ya, benar-benar memburu-buru pekerjaan dia. Bahkan mungkin saat ini dia juga tercap oleh rekan-rekan kerja dia atau bos dia atau di lingkungan dia itu kayak punya reputasi buruk. Sehingga saat ini keadaan dia tuh seperti kurang termotivasi, hidup dia kayak biasa-biasa aja, bahkan saat ini kayak ada kemalasan yang dia rasakan, ya, malas untuk kerja, malas untuk effort apa-apa gitu ya. Terus juga kayak apa ya, inisiatif, ide-ide itu kayak lagi nggak banyak gitu ya, lagi rendah lah ya. Dia ngerasa kayak pekerjaan dia saat ini stuck, buntu, seperti itu. Jadi ini ada hubungannya dengan karir dan uang yang mungkin belum membaik seperti itu. Mungkin belum settle seperti itu. Ya, belum stabil seperti itu. Ditambah lagi di sini aku lihat ya nggak ada upaya apapun ya, dengan sadar dia mempertahankan hubungan ini. Terus juga banyak sekali penundaan atau kurangnya pengabdian untuk membuat hubungan ini berhasil dari si dianya. Terus juga membuat dia ternyata selalu membuat hubungan ini penuh dengan penderitaan, ya. Ya karena dia orang yang terlalu gila kerja gitu loh. Terus itu mungkin kamu sering dicuekin gara-gara dia lebih fokusnya ke kerja seperti itu, sehingga membuat kamu merasa kewalahan, merasa lelah, lebih tepatnya ya, merasa lelah, ya.
Bahkan aku lihat di sini dia juga udah gila kerja, akhirnya dia udah lelah ya, sehingga ada sikap apatis dari dia yang menguasai diri dia sehingga nggak bisa memperjuangkan kamu selama ini, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa memberikan kabar, komunikasi gitu ya. Terus itu juga tidak ada upaya dari dia yang membuat kamu merasa dihargai, itu ya. Jadi itu kalau aku lihat di sini. Terus juga mungkin kurang adanya keyakinan dari kemampuan dia untuk bertemu dengan kamu, ya. Seperti itu. Entah mungkin karena keuangannya belum mencukupi atau memang lagi ada masalah dari keuangan sehingga dia merasa kayak kurang percaya diri untuk kurang yakin gitu untuk memiliki kemampuan bertemu dengan kamu, atau mungkin bukan masalah tentang ekonomi yang membuat dia nggak yakin ketemu dengan kamu, mungkin karena dia pernah buat salah. Jadi dia nggak yakin bakalan bisa menghadapi emosionalnya kamu, amarahnya kamu, kekesalannya kamu. Nah, seperti itu. Nggak bisa menghadapi nanti pertanyaan-pertanyaannya kamu. Itu yang mungkin belum membuat dia merasa yakin bisa bersama dengan kamu saat ini, dekat dengan kamu saat ini, atau kembali lagi dengan kamu saat ini. Seperti itu, oke? Aku rasa cukup ya. Untuk zodiaknya di sini wah banyak nih. Ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat itu ada the star tuh Aquarius, Leo, sama Taurus. Itu yang paling kuat ya. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarot tuh ya. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja, entah ini tanggal lahir, umur, atau tanggal pertemuan, tanggal perpisahan, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada 30, 25, 29, 21, 20, 19, 24, 11, 3, 23, 17, 27, 5, 26, 14, 10, 8, 2, 6, 4, 31, 22, 12, 13, 7, 18, 15, 19, dan 16. Bulannya bisa jadi bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia lah ya. Silahkan disituasikan saja. Ada September, April, Oktober, Juni, Desember, Maret, Juli, November, Januari, dan satu lagi Mei. Shio-nya bisa shio-nya kamu, shio-nya dia, silahkan disituasikan saja. Ada shio macan, shio babi, shio ular, shio monyet, shio kerbau, shio tikus, shio naga, shio kelinci, shio anjing, dan shio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ingat, yang terpenting ceritanya sama dengan kamu dan dia ya, silahkan. Kalau nggak sama, ya udah, berarti ini bukan energi kalian. Gak usah dibuat pusing ya, gak usah dibuat ribut juga. G, C, Y, R, M, N, F, V, T, Q, J, O, K, S, A, X, D, E, Z, B, P, I, U, L. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.